Ya, Anda kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan masih bersama kami lewat sambungan Skype. Masih ada Bapak Haidar Nasir, yaitu adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Pak Haidar, tadi kembali lagi bahwa sebenarnya kita harus mengubah mindset. Kita juga kita masih bisa beribadah tentunya di rumah. Bahkan dengan adanya situasi seperti ini, dengan Ramadan yang spesial, kita lebih bisa mendekatkan diri juga kepada keluarga seperti itu. Nah, Anda sendiri biasanya ada nggak sih Pak Haidar, biasanya di setiap bulan Ramadan ini tradisi-tradisi keluarga yang memang dilakukan di bulan yang spesial ini tentunya? Kalau saya biasa, karena kalau normal kan sering pergi menjalankan tugas Muhammadiyah. Kadang juga sering tidak di rumah untuk Ramadan. Ibu juga sama di Aisyah. Nah, justru sekarang spesialnya ketika Ramadan saat ini, kita berada di rumah semua, gitu ya. Nah, ya biasalah kalau di rumah kan ada ritual kita buka bersama. Yang spesial kan tentu selalu harus ada kolak dan kurma, gitu ya. Nah, tapi lebih dari itu bahwa suasana sekarang kita manfaatkan untuk membaca, tadarus, untuk berdiskusi. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa hidup di tengah suasana Ramadan di rumah. Nah, dalam kaitan ini tentu ada pertanyaan buat diri kita semua. Kalau kita sekarang Ramadan di rumah, suasananya suasana musibah mengglobal, lalu kita itu juga tetap harus berpuasa, kecuali bagi mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yakni ibu hamil, mereka yang lemah, tenaga kesehatan yang tentu karena dia bertugas penuh resiko, dia boleh untuk tidak berpuasa, nanti mengganti di waktu lain. Bagi kita yang berpuasa, inginkah kita menjadi orang istimewa di tahun ini ketika kita Ramadan di rumah? Nah, kalau kita ingin istimewa, maka jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mengikat kelekatan di keluarga. Sekaligus juga dalam jarak sosial yang tetap harus kita bangun dengan masyarakat sekitar dan juga kawan dan saudara kita sebangsa bahkan sedunia, tetap menumbuhkan empati, simpatik, dan semangat kebersamaan. Jangan punya anggapan ketika ada physical distancing itu, relasi kemanusiaan kita juga harus dibatasi. Tidak, relasi kemanusiaan dalam bentuk empati, merasa bersaudara, merasa satu nasib, merasa satu semangat menghadapi situasi, itu harus ditumbuhkan. Jadi di rumah dan dalam menghadapi suasana wabah untuk di seluruh area dan ranah masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia semesta, itu harus hidup di bulan Ramadan tahun ini. Oke, berarti terakhir Pak Haidar, ini kita tahu berarti bisa dikatakan Ramadan ini bisa menjadi sebuah momentum, tidak hanya persatuan di dalam keluarga saja, tetapi ini juga bisa jadi persatuan di seluruh umat, saling membantu satu sama lain juga dalam hal dan dalam kondisi seperti ini. Seperti itu ya Pak Haidar? Iya, jadi Ramadan tahun ini jadikan sebagai ikatan kita untuk membangun al-ukhuwah, al-insaniyah, al-alamiyah. Yakni ukhuwah kemanusiaan yang semesta, yang membuana, yang mengglobal. Di mana bahwa kita sekarang punya nasib yang sama, karena itu maka tumbuhkan sikap welas asih, rasa empati, merasa senasib, dan tidak kalah pentingnya ada rasa untuk dan panggilan untuk ta'awun, untuk membantu, untuk juga berbagi, peduli dan berbagi dengan sesama. Jangan sampai justru karena kita ingin khusyuk beribadah sendiri, kita egois, hanya mementingkan kesolehan diri kita, lupa bahwa kita harus berbagi dan harus peduli dengan nasib orang lain. Coba kita lihat misalkan, ketika kita masih bisa puasa Ramadan di rumah bersama keluarga,
saudara-saudara kita yang sakit, yang positif, bahkan tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, dia harus berada di garda depan membantu mereka yang terkena dengan resiko tinggi. Bahkan sudah ada 43 lebih yang meninggal di Indonesia, para petugas kesehatan. Poin ini harus menjadi proses mi'raj ruhani kita, kaum muslimin yang berpuasa, bahwa saatnya kita mengasah diri kita untuk menumbuhkan semangat ukhuwah insaniyah yang lebih hanif, yang lebih dari dalam, bahwa kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, sementara banyak saudara kita yang kalau kita ceroboh justru akan terkena, disitulah kita kehilangan sifat ukhuwah insaniyahnya. Dan yang muncul adalah anania atau egoisme. Saya percaya itu tidak akan terjadi karena Ramadan menumbuhkan rasa persaudaraan kita bersama umat manusia semesta. Iya, kita harapkan Ramadan selalu menjadi pemersatu kita di bulan yang mulia ini, seperti itu ya Pak Haidar. Terima kasih Pak Haidar sebelumnya telah memberikan waktu dalam Inspirasi Ramadan kita kali ini. Ya pemirsa, demikian tadi dialog Inspirasi Ramadan. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di rumah saja.